Selamat siang Bapak. Mungkin sebelum dimulainya interview siang hari ini, Bapak bisa perkenalan dulu secara singkat, mulai dari nama, lalu jabatan, dan bekerja sudah berapa lama di perusahaan ini. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Raffi. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Eh, Jabatan saya di OMD yaitu sebagai event eksekutif. Saya sudah mulai bekerja sejak tahun 2021, kurang lebih hampir 4 tahun. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, mungkin dari Pak Nurdin bisa diceritakan sejauh mana pimpinan Anda ini terlibat dalam proses penentuan target perusahaan. Apakah ada ruang diskusi terbuka antara pimpinan dan seluruh tim saat merumuskan target? Untuk penentuan target dan perumusan target seperti itu dari pimpinan sudah menjelaskan secara musyawarah, dalam artian sudah menjelaskan mengenai gimana target-target yang akan dikumpulkan melalui forum, yaitu untuk target bersama maupun target individu. Dan menurut kami sudah cukup jelas sih dalam artian diskusi, dan sudah sesuai dengan apa yang diterapkan di perusahaan seperti itu. Berarti ada diskusi terbuka ya antara pimpinan dengan seluruh tim ya. Betul. Dan pimpinan itu selalu terlibat ya dalam proses penentuan target perusahaan itu. Iya betul. Jadi setiap kali ada hal yang perlu didiskusikan, terutama untuk target, pasti harus dua arah juga, mau dari pimpinan maupun kepada karyawan seperti itu. Jadi supaya biar sama-sama enak antara kedua belah pihak seperti itu sih. Lalu bagaimana itu memengaruhi motivasi Anda? Jadi untuk saya pribadi dalam penentuan target sendiri yang sudah didiskusikan, untuk saya sendiri lebih termotivasi dalam artian dari target-target yang sudah ditentukan itu kan menjadikan kita lebih semangat untuk bekerja, karena di dalam target yang ditentukan itu tadi ada benefit-benefit yang akan didapatkan apabila kita mencapai target ataupun ketika kita tidak mencapai target, dan itu sudah dijelaskan secara singkat juga oleh pimpinan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Nurdin ini bagaimana cara pimpinan menjelaskan visi dan arah perusahaan kepada seluruh karyawannya? Apakah penjelasan itu memengaruhi cara Anda bekerja sehari-hari? Lalu mungkin dari Anda bisa memberikan contoh konkretnya. Kalau untuk cara bekerja sebenarnya sesuai dari pribadi masing-masing. Cuman dalam sudut pandang saya, untuk yang dijelaskan dari pimpinan sudah cukup jelas sih dalam penentuan untuk targetnya. Karena dalam apa dieksekusi di lapangan semua kan tergantung dari masing-masing pribadi ya, yang akan menentukan arah tujuan dari gimana sih saya mendapatkan target saya seperti itu. Untuk contoh konkretnya kurang lebih ya, kita masih diberi kebebasan dalam menentukan calon klien siapa yang akan kita eh, tuju, terusan target-target yang mau dicapai per anggaplah per bulannya berapa, itu semuanya juga dari pimpinan tetap ada target yang ditentukan dengan spesifikasi klien yang dibebaskan sih, tidak ada kriteria khusus seperti itu. Yang penting menjadikan perusahaan lebih sehat dan ada margin seperti itu sih. Bagaimana strategi yang diterapkan pimpinan ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja harian tim Anda? Apakah strategi yang ditetapkan pimpinan ini relevan dengan situasi di lapangan dan mudah dipahami oleh seluruh tim operasional? Kalau untuk relevannya sebenarnya sudah cukup relevan, karena terkadang strategi yang ditentukan ini juga melihat dari klien yang akan disasar ya. Jadi misal untuk klien A kita strateginya seperti ini, klien B seperti ini. Tapi kadang pun sudah disesuaikan strateginya, di pertengahan mungkin pasti ada juga hal-hal yang berbeda, nggak sesuai dengan strategi. Jadi dari strategi yang sudah dijelaskan pasti kita juga ada strategi plan lain. Jadi menurut kami juga
sudah relevan dan fleksibel sih dalam penentuan itu. Apa saja langkah nyata yang dilakukan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis di tim Anda? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap semangat kerja tim? Kalau untuk langkah nyata yang menurut kami sudah dilakukan, yaitu kita masih diberi kebebasan untuk ruang diskusi maupun untuk ruang bekerja. Jadi kita nggak ada tuntutan dalam hal proses pekerjaan seperti apa. Yang jelas untuk secara hasil itu membuahkan hasil ya, jadi targetnya pun juga tercapai seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan ini memiliki sistem atau forum untuk menetapkan target peningkatan mutu secara berkala? Ceritakan bagaimana prosesnya dan apakah Anda terlibat itu di dalamnya? Kalau forum untuk menetapkan target peningkatan mutu, menurut saya ada, ini cuman belum terlalu belum terlalu mendasar, dalam artian tetap itu dalam forum tetap disampaikan, cuman untuk pendetailan itu masih belum menurut saya, karena mutu ini sendiri kan memang dari pimpinan menginfokan untuk secara targetnya seperti A, B, C, cuman secara gimana kita melangkah ke sananya itu dari kita juga harus improvisasi sih dalam hal itu. Tapi saat melakukan pekerjaan itu menerapkan ada manajemen kualitas dan penetapan perbaikan untuk berkelanjutan ya di proyek-proyek selanjutnya ya. Selalu maksudnya ada peningkatan kualitas gitu ya. Pasti kalau itu. Jadi misalnya dalam suatu pekerjaan di pekerjaan A, apabila ternyata dari A ini masih perlu ada pembenahan, otomatis yang di nextnya untuk perbaikan kualitas sendiri pasti kita juga harus ada improvisasi ya, dalam hal ini perlu dibenahi dari sisi A, ini perlu dibenahi dari sisi B, C, seperti itu sih. Jadi tetap gimana caranya dari target itu tetap target yang berkualitas. Bagaimana bentuk upaya peningkatan kualitas layanan atau produk di perusahaan ini, Pak? Apakah ada mekanisme review atau perbaikan setelah proyek selesai? Kalau itu pasti ada. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu pekerjaan, pasti itu tadi ada review yang harus kita rembuk bersama. Jadi itu kan untuk perbaikan mutu juga ya, perbaikan mutu kualitas tadi. Ya ujung-ujungnya dengan reviewnya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki, kesalahan minor atau mayor, itu semuanya pasti diselesaikan dalam forum. Tidak hanya suatu pekerjaan individu, tapi pengendalian pekerjaan yang sifatnya organize itu juga pasti semua dijelaskan di forum sih, untuk mencapai perbaikan itu tadi. Berarti perbaikan ini nggak hanya di setelah event aja ya, sebelumnya pasti juga sudah menerapkan manajemen kualitas untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan gitu ya. Betul pasti. Bagaimana perusahaan ini menetapkan sasaran atau target kerja untuk setiap posisinya? Apakah Anda ini merasa target yang diberikan itu relevan dan dapat dicapai ya, Pak? Kalau untuk target yang dirasa menurut saya sudah relevan sih. Jadi kan itu juga berdasarkan kemampuan yang sudah dilihat pimpinan kepada masing-masing karyawannya. Jadi kan pasti pimpinan juga membuat analisis sendiri, mungkin analisis pribadi, yang itu pasti untuk ditujukan kepada karyawan-karyawan yang dituju sih. Tapi kalau untuk menurut kami sudah relevan sih terkait itu. Berarti untuk menetapkan sasaran itu dilihat dulu ya secara subjektif orangnya kemampuannya seperti apa. Lalu untuk target yang diberikan ini dapat dicapai ya?
kalau target yang sudah diberikan pasti kita mengupayakan gimana caranya untuk tercapai. Tapi yang jelas cara tercapainya itu tadi kan kembali lagi dari prinsip masing-masing karyawan ya. Ada yang termotivasi, ada juga yang tidak termotivasi. Tapi menurut kami dari target yang sudah ditentukan itu membuat kita termotivasi untuk mencapai target itu sih. Lalu dalam penentuan sasaran kerja, apakah pendapat Anda sebagai karyawan ini pernah diminta? Seberapa besar pengaruh suara Anda itu terhadap keputusan akhir? Kalau untuk seberapa pengaruh menurut saya sebenarnya pendapat setiap orang di OMD itu pasti berpengaruh ya. Karena kembali lagi untuk penetapan suatu keputusan itu dikembalikan lagi di forum. Kalaupun ternyata dari hasil diskusi ternyata apa yang didiskusikan mungkin dari saya ada usul ternyata kurang relevan, jadi itu mungkin nggak seberapa digunakan, tapi pasti dari forum itu setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat itu tadi. Untuk seberapa pengaruhnya atau enggak itu tergantung dari situasi dan kondisi yang mau dituju sih, seperti itu. Tapi dilakukan secara musyawarah ya, dan Betul. keputusan akhir itu berdasarkan suara terbanyak dari seluruh tim ya. Betul. Istinya dalam forum persetujuan bersama, mufakatnya itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Pak Nurdin bisa diceritakan bagaimana perusahaan ini mengenali kebutuhan dan ekspektasi pelanggan atau klien ya, baik di awal project maupun sepanjang prosesnya. Apakah pendekatan tersebut itu berubah sesuai dengan jenis klien ya? Betul, kalau pendekatan biasanya kan mengikuti dari ciri khas atau karakteristik dari kliennya masing-masing ya. Ada juga dengan klien A itu pendekatannya melalui cara A juga. Ada juga ternyata cara A ini nggak berhasil, akhirnya dengan cara B. Jadi itu pun juga dilakukan berdasarkan riset. Beda lagi kalau ternyata dari klien ini sudah bekerja sama lama dengan kami, pasti kita juga sudah tahu polanya seperti apa. Apabila kalau kalian baru, kita pasti juga mencari riset terlebih dahulu. Cuman dari program yang akan kita buatkan kepada calon klien ini tetap berdasarkan permintaan dari klien itu sih. Seperti itu. Seberapa mudah klien ini menyampaikan masukan atau keluhan, lalu media apa yang digunakan dan bagaimana respon tim terhadap masukan atau keluhan tersebut? Kalau seberapa mudah pelanggan menyampaikan masukan atau keluhan, menurut kami sudah mudah sih. Dalam artian kemudahan ini kan dibantu dengan media-media yang sudah ada, contohnya melalui WhatsApp atau DM seperti itu, ada yang Instagram. Tapi terkadang pun kalaupun memang keluhan itu mau disampaikan secara offline, itu juga kita pasti open untuk itu. Jadi kita nggak ada batasan mau keluhan itu disampaikan secara online maupun offline. Yang jelas kita mengutamakan dari kepuasan dari klien itu sendiri. Dan kita ngasih kemudahan itu gunanya yaitu untuk mencapai kepuasan dari klien dan harapannya bisa repeat order ke OMD lagi, seperti itu. Berarti respon timnya itu baik ya dan terbuka ya terhadap seluruh klien kita ya. selalu terbuka terhadap calon klien atau klien-klien lama kami gitu. Apabila terjadi keluhan dari klien, bagaimana langkah penyelesaiannya? Apakah ada alur formalnya dan apakah solusi biasanya disepakati bersama dengan klien tersebut? Kalau mengenai keluhan dari klien dan bagaimana penyelesaiannya, pasti kita harus saling dua arah, dalam artian tetap kita mengacu pada alur formal, yaitu alur sesuai prosedural perusahaan. Mungkin dari perusahaan A secara proseduralnya harus melakukan kegiatan A, B, C dulu seperti itu, ataupun malah langsung bypass kepada kami. Itu pun kita tetap mengacu pada permintaan dari klien itu sendiri sih. Jadi kita pasti ngasih solusinya secara kekeluargaan dan secara bersama itu mencapai mufakat seperti apa, dan kedepannya harapannya kan untuk kerjasama ini kan juga kita pengennya juga kerjasama lama. Jadi untuk solusi-solusi itu pasti kita nyari solusi yang terbaik yang mampu diterima oleh klien itu sendiri, seperti itu. Lalu bagaimana sistem penyampaian informasi penting dari manajemen ke seluruh tim operasional perusahaan? Apakah informasi itu tersampaikan secara merata dan tepat waktu, terutama dalam proyek yang dinamis?
Pasti, pasti. Kalau itu pasti disampaikan secara tepat waktu karena terkait dengan timeline juga. Kalaupun ada terlambat informasi pasti juga berpengaruh dari segi timeline dan itu juga berpengaruh dari cara kerja kami juga. Karena cara kerja OMD kan juga harus teliti dan meskipun dengan waktu yang sudah singkat, permintaan klien misalnya nggak sampai 1 minggu sudah selesai, pasti dalam waktu time yang sudah ditentukan itu kita sampaikan di forum, mintanya 1 minggu selesai ya semuanya juga harus selesai seperti itu sih. Berarti secara transfer informasi ke seluruh tim ini bagus dan merata ya. Betul betul sudah merata dan itu sesuai. Lalu bagaimana Anda ini menilai ketersediaan perangkat kerja seperti software dan hardware? Apakah sesuai kebutuhan dan mendukung pekerjaan Anda sehari-hari? Untuk perihal alat penunjang menurut kami masih belum seberapa maksimal ya, karena apa ya, mungkin kami juga menyadari dari segi apa elektabilitas dari perusahaan juga. Kalau untuk kami pribadi yaitu mengenai hardware terutama, untuk keterbatasan itu kami juga agak sedikit terganggu ya, karena itu kan juga kebutuhan primer dari kami untuk bekerja di OMD ya terutama. Jadi akhirnya ada keterlambatan atau kesusahan dalam hal hardware, kami akhirnya mencari solusi sendiri, dalam artian kita mencari device kami sendiri, cuman untuk penunjang seperti wifi atau apa tetap kita mengikuti dari kantor seperti itu. Tapi untuk ketersediaan mungkin aplikasi penunjang kayak untuk kebutuhan pekerjaan, kayak misal untuk bikin konsep, lalu untuk software-software yang lainnya itu kalau memang dari permintaan karyawan tapi bisa di-provide ya oleh perusahaannya kalau misal minta gitu. Bisa, kalau seperti itu bisa, tapi pada dasarnya tetap mengacu pada kebutuhan yang digunakan oleh karyawan itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi tetap semua itu disampaikan kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan seperti itu sih. Apakah perusahaan ini menggunakan data untuk mengambil keputusan operasional atau strategis? Bisa Anda berikan contoh bagaimana data atau evaluasi itu digunakan untuk perbaikan selanjutnya? Kalau data sendiri itu penerapan saat ini kita sudah lakukan ya. Karena itu dari bentuk evaluasi juga dari kami. Sebagai contohnya seperti acara event kapal api kemarin, kita membuat semacam kuesioner yang itu diberikan kepada seluruh peserta maupun klien. Jadi ada feedback juga dari para klien dan peserta itu. Jadi kurangnya kami itu ternyata di mana, kita juga ketahuan di situ. Itu menurut kami juga kritik dan saran yang membangun ya untuk OMD ke depannya. Jadi kita biar nggak melakukan kesalahan yang sama di next event seperti itu sih. Berarti data yang dimaksud ini lebih ke pengalaman dengan klien ya, supaya kita itu bisa mengambil keputusan operasional itu dengan tepat dan strategis gitu ya. Betul, itu salah satunya sih. Jadi kenapa itu terjadi, karena yaitu untuk menunjang OMD ke depannya. Jadi berdasarkan pengalaman A, ternyata kemarin pengalaman A ini nggak bisa seperti ini, jadi yang next eventnya kita coba polanya yang berbeda sesuai dengan hasil pengalaman yang lalu sih, seperti itu. Apakah Anda merasa menjadi bagian besar dari tujuan perusahaan? Ceritakan momen atau pengalaman ketika Anda itu benar-benar merasa dilibatkan dalam arah strategis perusahaan. Kalau untuk menurut kami sendiri bagian dari tujuan perusahaan, kemungkinan iya, karena kita juga terlibat dalam beberapa event-event penting, terutama penetapan suatu program, di mana program itu sendiri memang dibutuhkan dari skill yang kami punya seperti itu. Jadi mungkin contohnya ada beberapa hal yang dimana itu kami perlu tahu secara gamblang untuk program dari
klien tersebut, sedangkan dari perusahaan kan belum tahu, otomatis yang tahu terlebih dahulu dari kami, otomatis kami menjadi penyambung antara mungkin dari klien atau apa calon klien ini kepada perusahaan. Itu kami masih menjadi bagian penting dari itu sih, seperti itu. Jadi dan itu semua pasti bersangkutan dengan arah perusahaan nanti seperti apa menjalankan program yang akan dijalankan kepada klien itu tadi. Bagaimana perusahaan itu menghargai kontribusi karyawan? Apakah penghargaan tersebut hanya berupa finansial aja atau juga dalam bentuk pengakuan non material? Kalau untuk saat ini kemungkinan lebih ke finansial sih, menurut kami juga sudah cukup, dalam artian bentuk reward seperti kami sudah menyelesaikan project A itu dalam bentuk finansial, itu berdasarkan benefit tadi ya. Kalaupun ternyata kami dari klien kami yang mencari, otomatis ada penambahan benefit itu tadi, semacam reward itu tadi. Kalaupun untuk pengakuan non material itu mungkin ya sudah sering terjadi ya, mungkin kita saling respect, saling memberi ucapan terima kasih seperti itu, dan kegiatan-kegiatan itu mungkin sudah lumrah terjadi di OMD sih, dan menurut kami itu budaya yang sudah cukup oke sih dalam proses pekerjaan OMD ini. Berarti ada perusahaan ini memberikan penghargaan ya untuk setiap karyawan untuk kontribusinya gitu ya. Lalu apa saja pelatihan yang pernah Anda ikuti melalui perusahaan? Menurut Anda, apakah pelatihan tersebut itu mendukung peningkatan kualitas kerja dan pengembangan pribadi secara individual ya? Kalau pelatihan yang saya maksud ini lebih ke mungkin kalau dari Bapak Idam, beliau juga pernah mengikuti pelatihan keselamatan kerja. Kalau Pak Ariska lebih ke pelatihan perpajakan seperti itu. Kalau dari Bapak Nurdin seperti apa? Kalau untuk pelatihan sendiri itu dari OMD sudah pernah kami lakukan. Jadi perusahaan mengirim beberapa karyawan yang untuk diikutkan ke pelatihan. Jadi pelatihan sudah pernah kami ikuti itu ada pelatihan untuk menjadi stage manager, lalu ada juga pelatihan untuk menjadi event eksekutor, sama lebih ke untuk surveyor seperti itu sih. Itu sudah kami lakukan dan itu memang resmi ya sifatnya dan bersertifikat juga. Ya, menurut kami itu juga penunjang kami untuk kedepannya. Jadi memang tim OMD ini juga sudah dibekali secara legalitas jadi memang dikatakan karyawan OMD ini dikatakan bermutu, yaitu disahkan melalui pelatihan-pelatihan sudah diikuti tadi. Jadi outputnya dari sertifikat, lalu ada hasil-hasil kerja yang sudah dilakukan oleh OMD seperti itu. Jadi itu juga termasuk citra OMD juga ya pada pasar IO di Surabaya terutama. Lalu terkait peningkatan kualitas kerja dan pengembangan pribadi kan juga nggak harus pelatihan secara resmi ya. Perusahaan ini memberikan free time atau ruang gitu untuk setiap karyawan ini bisa melakukan pengembangan pribadi secara individu di kantor gitu. Kayak misal setiap harinya kalau ada waktu luang gitu mengasah soft skillnya, lalu bisa mengembangkan skill-skill yang lain untuk diterapkan waktu ada project gitu. Kalau untuk pengembangan pribadi, pelatihan pribadi itu kita dikasih kebebasan ya. Yang jelas sebagai sarana penunjang perusahaan itu sendiri. Kalau mengenai cara dan seperti apa langkahnya itu kita dikasih kebebasan. Kalaupun ternyata kita cukup melalui YouTube ya itu silakan. Yang jelas tapi dalam tanda kutip mengutamakan proyek-proyek yang sudah ada dulu. Contohnya mungkin kita masih ada terbebani konsep atau pekerjaan A, jadi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu, baru mungkin kalau ada waktu luang kita bisa
mencari informasi untuk tambahan soft skill kita, entah itu nanti mengikuti pelatihan atau kita cukup melalui YouTube atau media-media Instagram seperti itu. Jadi dari perusahaan ngasih kebebasan terkait itu sih. Berarti perusahaan ini memprovide ya pelatihan secara resmi di eksternal. Tapi kalau memang belum ada pelatihan itu perusahaan tetap memberikan ruang ya untuk belajar mengasah soft skill sendiri di kantor itu setiap Iya, harinya ya. iya betul. Lalu apakah Anda ini merasa proses kerja harian di perusahaan ini sudah mencerminkan visi perusahaan? Bagaimana keterkaitan antara SOP, arahan manajemen dan eksekusi di lapangan? Kalau untuk masalah SOP sendiri, sebenarnya SOP sendiri di OMB ini sudah terbuat ya, dan itu harusnya sudah disepakati bersama. Cuman kembali lagi dari masing-masing individu yang menerapkan SOP itu sendiri. Contohnya kalau seperti saya, kadang saya juga ada lalai, mungkin dari segi keterlambatan atau mungkin dari proses kerja yang nggak efektif dari menurut dari kami sendiri. Jadi itu sebenarnya sudah SOP dari perusahaan sudah sesuai dan sudah sesuai untuk seluruh karyawan. Cuman dikembalikan lagi untuk masing-masing karyawan itu sendiri. Seperti itu. Lalu untuk arahan manajemen dan eksekusi lapangannya apakah sudah mencerminkan visi perusahaan? Menurut kami sudah mengarah ke visinya, karena untuk proses kerja dari OMB sendiri kan yang jelaskan gimana caranya pekerjaan itu selesai dengan hasil yang diharapkan ya antara kalian dan tim OMD seperti itu. Jadi yang jelas untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan berdasarkan SOP pasti sudah dilakukan, dan menurut kami sudah sesuai dengan arahan atau visinya seperti itu. Bagaimana perusahaan ini mengelola aspek keamanan kerja, terutama saat menangani proyek besar atau teknis? Apakah standar keselamatan ini diterapkan dengan konsisten? Menurut kami untuk segi ini belum seberapa diterapkan ya. Itu masih perlu reminder ataupun konsistensi yang harus dilakukan oleh perusahaan maupun dari seluruh karyawan ini sih gitu. Jadi kenapa memang belum, kadang kita juga ada sedikit kelalaian terkait itu ya. Jadi harapannya ke depan itu gimana caranya untuk peningkatan keamanan ini kita harus reminder bersama, terutama juga kami mungkin harus saling-saling mengingatkan antar karyawan, dan itu juga perlu di seluruh karyawan ini sebagai bentuk keamanan yang diterapkan perusahaan seperti itu sih. Tapi kalau di proyek ini kan perusahaan jasa ini OMD khususnya ini kan berhubungan langsung dengan banyak vendor ya. Nah, apakah semua vendor ini dikelola oleh OMD sendiri untuk aspek keamanan kerjanya? Kayak misal kalau waktu loading in harus membangun panggung yang segitu besar, lalu untuk vendor-vendor yang lainnya, apakah kita juga kelola aspek keamanan kerjanya atau mungkin itu terserah dari vendornya? Kalau untuk itu pasti kita juga menaungi keamanan itu sendiri ya. Karena apa? Karena dari pihak klien pun tahunya kan dari OMD, bukan ke vendor. Jadi itu memang sebagai tanggung jawab tim kami selaku dari IO untuk acara tersebut. Jadi memang secara keamanan harus kita jaga secara kuat. Karena kadang kelalaian itu kita nggak tahu ya, mungkin dari vendor atau dari kita sendiri, kadang kita sendiri pun juga lupa terhadap itu. Jadi yang kembali lagi saya infokan tadi, kita sering lalai terhadap itu, mungkin bisa kedepannya bisa menjadi peningkatan mutu untuk lebih ke keamanannya ya, terutama lebih ke kerjasama antar vendor. Itu kan juga menjadi contoh kepuasan dari klien itu sendiri ya. Jadi kalian nggak ada keluhan terkait ini kok barangnya kok nggak ada ya gitu, padahal itu juga merupakan bentuk dari tanggung jawab kami sebagai pelaku event itu sendiri. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana proses perawatan alat kerja ini dilakukan di perusahaan?
apakah ada sistem jadwal atau hanya dilakukan saat alat bermasalah. Jadi alat yang saya maksud di sini adalah software dan hardware, lalu juga mungkin equipment event kayak misal games, lalu ada produksi juga. Kalau untuk perawatan alat kerja sendiri, menurut kami masih belum ada jadwal yang resmi, dalam artian setiap berapa bulan sekali itu harus dicek seperti itu. Menurut kami masih kurang ya. Mungkin ada beberapa part yang sudah dilakukan, cuman ada beberapa part juga yang mungkin belum dilakukan. Tapi menurut kami masih kurang sih terhadap perawatan itu sendiri. Itu kan juga sebagai penunjang alat kami juga selaku pelaku event di lapangan. Jadi supaya menghindari itu rusak kan juga harus perlu ada permajaan, harus ada maintenance yang baik seperti itulah. Menurut kami masih perlu ditingkatkan lagi sih terkait itu. Mungkin itu pertanyaan terakhir Mas, Pak tadi. Bisa saya tutup untuk interview hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Nurdin. Terima kasih Pak Noval. Oke.